Halo, selamat datang di dunia programmer. Kali ini kita akan belajar membuat REST API menggunakan salah satu Node.js framework yaitu Express. Kita akan menerapkan coding best practice dalam membuat API yang bisa digunakan sebagai backend suatu aplikasi to-do atau task management dengan beberapa fitur. Di antaranya create to-do untuk membuat to-do baru, list to-do untuk menampilkan daftar to-do yang sudah dibuat sebelumnya, toggle to do untuk menandai to do sebagai selesai atau belum selesai, update to do untuk mengubah data to do, delete to do untuk menghapus to do yang sudah tidak dibutuhkan. Di sini kita juga akan menerapkan beberapa desain pattern yang cukup populer, di antaranya seperti hexagonal architecture, yaitu untuk nge-structure kode di dalam proyek kita. Dependency injection, don't repeat yourself, atau DRY, itu untuk menghindari kode yang duplikat. Lalu simple and readable code. Jadi gimana caranya kita bikin kode yang simple namun tetap readable. Kode yang readable itu sangat penting karena mostly sebenarnya kode itu ditulis mungkin 1 atau 2 kali gitu. Tapi kita baca kode itu berkali-kali. Nah, bayangin teman-teman bikin kode, lalu sebulan kemudian lihat kode yang ditulis sendiri. Lalu bingung, ini kodenya ngapain ya? Tujuannya apa ya? Nah, itu satu indikasi bahwa kodenya itu kurang readable. Kalau teman-teman pengen lihat hasil akhir kode dari tutorial ini, bisa dilihat di link ini ya. Sebelum memulai, pastikan Node.js dan npm sudah terinstall di komputer kita dengan menjalankan komen berikut di terminal. Node-v. Komen ini akan menampilkan versi Node.js yang terinstall. Misal, punya saya versi 18, bla bla bla. Kita harus menginstal versi 14 atau lebih. Komen berikutnya npm-v. Komen ini akan menampilkan versi npm yang terinstall. Misal, di komputer saya versi 8, sekian-sekian. Kita harus menginstal versi 6 atau lebih. Selanjutnya, mari kita mulai initialize proyek Node.js baru menggunakan npm. Buat folder baru untuk menyimpan kode aplikasinya. Di sini saya sudah membuat folder baru. Lalu jalankan komen berikut dalam folder tersebut. npm init. npm akan meminta kita untuk memasukkan nama aplikasi, versi, deskripsi, dan beberapa info tambahan lainnya. Cukup tekan keyboard Enter saja sampai prosesnya selesai. File bernama package.json akan terbuat. File tersebut berisi informasi yang kita masukkan dari langkah sebelumnya. Satu hal penting yang perlu ditambahkan di file ini adalah satu field baru bernama type dengan value module, supaya file JavaScript di proyek ini dikenali sebagai ES modules dan bukan common.js. Selanjutnya, install package Express yang akan dipakai sebagai web framework dari API kita. Install Express. Ketika proses instalasi selesai, Express akan ditambahkan sebagai salah satu dependensi dalam file package.json. Di situ terlihat juga versi Express yang terinstall. Ini adalah versi ketika tutorial dibuat. Di komputer teman-teman mungkin saja versinya berbeda. Sekarang, mari buat file index.js yang akan menjadi entry point dari aplikasi REST kita. Kita akan menaruhnya di folder src/res. Index.js. Pertama, kita import Express dari library Express. Lalu kita buat aplikasi Express. Lalu kita tentukan port yang akan dipakai oleh aplikasi Express untuk menerima request. Dalam hal ini, port 3000. Selanjutnya, kita coba daftarkan satu endpoint untuk memastikan aplikasi kita bisa menerima request dengan benar. Lalu, kita mulai menerima request di port yang kita tentukan di atas menggunakan app.listen. Pada baris berikut, metode get digunakan untuk mendaftarkan root endpoint dengan HTTP request method get. Metode tersebut menerima dua parameter. Parameter pertama, suatu string yang menunjukkan URL path dari root yang didaftarkan.
Dalam case ini kita daftarkan root path. Parameter kedua adalah suatu callback function yang akan dijalankan ketika ada request masuk yang sesuai dengan path di parameter pertama. Ini bisa kita sebut dengan root handler. Selain metode get, pada aplikasi kita nanti akan memakai post untuk HTTP request method post, delete untuk HTTP request method delete, put untuk HTTP request method put. Semua metode tersebut mempunyai function signature yang sama. Jadi dia menerima dua parameter, yaitu path untuk didaftarkan dan suatu callback function sebagai root handler. Masih ada banyak metode lainnya, namun kita tidak akan bahas di video ini ya. Metode listen menerima dua parameter. Parameter pertama adalah port untuk di listen, which is 3000. Parameter kedua adalah suatu callback function yang akan dijalankan ketika aplikasi kita sudah siap menerima request. Kita bisa jalankan aplikasinya menggunakan command berikut. Node c index.js. Ups, ketika menentukan port untuk dipakai, teman-teman harus make sure bahwa port tersebut masih belum dipakai oleh aplikasi lainnya. Karena kalau sedang dipakai, maka akan terjadi error seperti ini. Di sini saya dapat error address in use yang menunjukkan bahwa port 3000 sudah dipakai, lalu aplikasinya tidak bisa berjalan. Baru saja saya sudah kill aplikasi yang memakai port tersebut, jadi kita bisa coba jalankan kembali. Seperti terlihat, aplikasi kita sudah berjalan dan menampilkan pesan API siap menerima request di port 3000 di konsol. Mari kita coba request menggunakan Postman. Di sini kita request dengan metode get ke default endpoint. Ketika kita kirim request-nya, maka kita dapat respons dengan pesan halo teman-teman, sesuai dengan yang kita tentukan di dalam root handler. Ketika kita mengubah code, misal ubah pesan halo menjadi hola. Supaya perubahan tersebut terlihat efeknya, kita harus menghentikan dan menjalankan aplikasinya kembali. Karena apabila tidak, dan kita coba melakukan request lagi, maka kita masih mendapatkan pesan yang lama. Jadi kita perlu menghentikan aplikasi, lalu menjalankannya kembali. Setelah itu baru perubahannya akan terlihat efeknya. Di sini sudah berubah menjadi hola. Tentu saja ini akan merepotkan ketika kita sering mengubah code dan ingin melihat efeknya secepat mungkin. Oleh karena itu, kita akan menggunakan Nodemon untuk menjalankan aplikasinya, supaya dia otomatis di-restart ketika ada perubahan code. Mari install Nodemon sebagai global module supaya bisa dijalankan dari folder manapun. npm install Nodemon. Selanjutnya yang perlu kita lakukan hanyalah mengubah node menjadi Nodemon ketika mau menjalankan aplikasinya. Nodemon. Kita coba ubah teman-teman menjadi dunia programmer. Kita simpan. Maka akan terlihat di terminal bahwa aplikasinya telah di-restart oleh Nodemon. Dan kita bisa coba request lagi menggunakan Postman. Kita akan mendapatkan respon dengan pesan sesuai perubahan terakhir yang kita buat, yaitu hola dunia programmer. Sekarang kita sudah siap untuk mulai mengembangkan fitur API-nya. Fitur pertama yang akan kita buat adalah create to-do yang bisa digunakan untuk menambahkan to-do baru. Struktur data to-do dalam API kita adalah sebagai berikut. Suatu objek dengan field ID dengan tipe data string yang berisi identitas unik tiap to-do. Field name dengan tipe data string yang berisi nama to-do. Field is completed dengan tipe data boolean untuk menandai apakah to-do sudah selesai atau belum selesai. Berikut kontrak API-nya. Endpoint-nya menggunakan HTTP request method post di URL path /todos dengan request payload suatu JSON object berisi name dengan tipe data string yang berisi nama dari to-do yang akan dibuat. Endpoint ini memberikan respons payload berupa JSON object yang di dalamnya ada field error. Apabila error berisi null, maka itu berarti request berhasil diproses dengan benar. Apabila error berisi suatu string, itu berarti ada error yang terjadi. Klien cukup memberikan name dari to-do baru,
Lalu API akan membuatkan ID random untuk to-do tersebut, dan set is completed value-nya ke false. Struktur file dan folder yang akan kita buat kurang lebih seperti berikut. Di sini kita punya folder src yang di dalamnya ada folder core, lalu di dalamnya ada folder ports yang berisi semua kontrak yang ada. Contohnya di sini ada file repository.js yang berisi kontrak untuk repository sebagai persistent layer yang bertugas untuk menyimpan dan mengambil data dari database layer atau suatu tempat. Lalu ada file service.js yang berisi kontrak dari aplikasi kita. Di dalam folder core juga ada folder impl berisi file service.js yang berisi implementasi dari service kontrak dan semua business logic akan disimpan di dalam file ini. Lalu ada folder adapter yang di dalamnya ada folder repositories berisi implementasi dari repository kontrak. Contohnya di sini ada file inmemory.js yang berisi implementasi dari kontrak yang menggunakan memori sebagai tempat untuk menyimpan data. Terakhir kita punya folder REST yang berisi file index.js. Ini adalah entry point dari aplikasi REST API kita. Lalu ada file handler.js yang berisi route handler. Pertama, mari buat file src, core, ports, repository.js untuk menaruh kontrak repository. Seperti yang disebut sebelumnya, repository ini akan bertindak sebagai persistent layer yang digunakan untuk menyimpan dan mengambil data to-do dari database layer. Kontrak pertama yang akan kita buat adalah method create yang digunakan untuk menyimpan to-do baru. JavaScript tidak mempunyai konsep interface atau abstract class. Jadi di sini kita menggunakan kelas biasa yang harus di-extend oleh kelas yang implement kontraknya. Kelas yang implement tersebut biasa disebut dengan concrete class. Aplikasi kita tidak bisa memakai abstract class ini secara langsung, namun harus melalui concrete class. Kita tandai method create sebagai async karena database operation itu termasuk salah satu operasi I/O yang hampir selalu dilakukan secara asinkronus. Method create menerima satu parameter bernama todo yang berisi objek todo yang akan disimpan. Metode ini return void yang berarti dia tidak return apapun. Oke, mari kita buat implementasi dari kelas abstract repository ini di file src adapter repositories inmemory.js. Kelas ini akan menyimpan data di memori ya. Di sini kita buat kelas inMemory yang extend kelas abstract repository yang kita import dari file sebelumnya. Kita akan menampung semua to-do dalam suatu array yang kita simpan dalam atribut bernama to-dos. Di dalam implementasi method create, kita simply push to-do yang kita terima dari parameter function ke dalam atribut tersebut. Meski kelas ini menyimpan dan mengambil data dari memori yang mana dilakukan secara sinkronus, namun supaya sesuai dengan kontrak yang kita define di kelas abstract repository, maka kita tetap tandai method create sebagai async. Perbedaan antara asinkronus dan sinkronus akan dibahas di kesempatan lainnya ya. Langkah selanjutnya, mari buat file src, core, ports, service.js untuk menaruh kontrak dari core service. Kontrak pertama yang akan kita buat adalah method create. Method create menerima satu parameter bernama name yang berisi nama dari to-do baru yang mau dibuat. Lalu kita buat implementasi dari abstract class service tersebut di file src, core, impl, service.js. Disinilah kita akan meletakkan semua business logic dari fitur API kita. Kita memakai UUID untuk memberikan ID random dari to-do yang baru dibuat. Jadi mari kita install UUID library menggunakan command. Di sini kita membuat kelas service yang extend kelas abstract service dari file sebelumnya. Metode constructor pada kelas tersebut menerima satu parameter bernama repository, yang mana berisi implementasi dari kontrak repository yang kita buat sebelumnya. Ini yang disebut dengan konsep dependency injection, di mana pada kelas ini kita tidak perlu spesify mana implementasi repository yang akan kita pakai.
Kita cukup define bahwa kita memerlukan repository yang sesuai kontrak. Penting untuk diperhatikan bahwa business logic tidak diperbolehkan untuk menyimpan atau mengambil data dari database layer secara langsung, namun harus menggunakan repository untuk kebutuhan tersebut. Kita pakai parameter repository tersebut untuk assign property repository pada class service. Supaya bisa kita pakai, misal pada method create, kita panggil method repository.create dengan memberikan argumen suatu objek to do. Oke, setelah service dibuat, kita perlu membuatkan satu root handler untuk fitur create to do ini. Kita akan buatnya di file src rest handler.js. Kelas ini juga menerapkan konsep dependency injection pada metode constructor-nya dengan menerima satu parameter service yang sesuai dengan kontrak service yang kita buat sebelumnya. Mirip seperti di kelas sebelumnya, parameter service kita pakai buat assign satu property bernama service. Supaya bisa kita pakai misal di method create yang akan menjadi root handler untuk membuat to-do baru. Di dalamnya kita ambil nama to-do baru dari request payload menggunakan rect.body.name. Lalu name tersebut kita pakai sebagai argumen pemanggilan method create di dalam service. Setelah itu kita simply memberikan response JSON dengan field error yang berisi null untuk menandakan bahwa request-nya sudah kita proses dengan benar. Ups, ini harusnya root handler. Oke, setelah itu mari kita hubungkan semua yang sudah dibuat sebelumnya di file src rest index.js supaya API kita bisa mulai dipakai untuk membuat to-do baru. Pertama, kita import implementasi repository, implementasi service, dan root handler. Lalu kita tambahkan beberapa kode di sini. Method use pada aplikasi Express digunakan untuk memakai suatu middleware. Karena payload dari request bisa berbentuk JSON, maka supaya API kita bisa membacanya, kita perlu memakai built-in middleware express.json yang disediakan oleh framework Express. Selanjutnya, kita instantiate in-memory to-do repository yang kita pakai untuk instantiate to-do service. Lalu service-nya kita pakai untuk instantiate root handler. Selanjutnya, kita daftarkan endpoint create to do pada path/todos dengan http request method post. 3 titik di sini merupakan salah satu fitur JavaScript yang bernama spread operator. Di situ kita pakai untuk meneruskan semua parameter yang diterima oleh callback function sebagai argumen untuk pemanggilan metode roothandler.create. Mari kita coba jalankan aplikasinya, lalu kita lakukan request untuk membuat to-do baru menggunakan Postman. Oh, sepertinya ada typo di sini, kita benerin dulu. Siap, simpan. Harusnya otomatis di restart. Nah, kita coba request sekarang. Di sini kita membuat suatu request dengan http request method post ke URL path/todos dengan request payload suatu JSON object yang berisi name dari to-do yang mau kita buat. Ketika kita kirim request ini, maka kita akan mendapatkan respons dengan payload berisi field error yang value-nya null untuk menandakan bahwa request-nya berhasil diproses. Nah, setelah kita coba membuat to-do baru, gimana ya caranya kita yakin bahwa to-do tersebut berhasil tersimpan? Sekarang, yuk kita buat fitur list to-dos supaya kita bisa menampilkan daftar to-do yang sudah dibuat sebelumnya. Kontrak dari API-nya adalah sebagai berikut. Endpoint-nya menggunakan http request method get di URL path/todos tanpa request payload dan memberikan response payload berisi field to-dos berupa suatu array yang isinya adalah item to-do yang sudah kita tambahkan sebelumnya. Langkah pertama, mari kita tambahkan kontrak untuk metode list pada kelas abstract repository.
Metode tersebut menerima satu parameter bernama filter dan return array of to-dos. Kita buat juga implementasinya pada kelas in-memory repository. Setelah itu, kita tambahkan kontrak untuk metode list pada kelas abstract service. Metode ini tidak menerima parameter dan mengembalikan array of to-dos. Lalu kita buat juga implementasinya pada kelas service. Di dalamnya kita simply memanggil metode list yang ada di repository untuk kita return sebagai return value-nya metode ini. Setelah itu, kita buat handler untuk endpoint list to-dos ini pada kelas root handler. Di dalamnya kita memanggil metode list yang ada di service dan return value-nya kita gunakan untuk mengembalikan respons ke klien. Selanjutnya, kita pakai handler ini untuk didaftarkan di file index.js. Di sini, kita daftarkan endpoint untuk menampilkan to-dos yang telah dibuat di URL path/todos menggunakan HTTP request method get. Oh iya, ini udah tidak kita butuhkan, jadi kita hapus saja, lalu kita simpan. Nah, mari kita coba request dengan menggunakan Postman untuk menampilkan semua to-dos yang sudah tersimpan. Seperti terlihat, di sini kita membuat satu request dengan HTTP request method get di URL path/todos, dan ketika kita kirim request-nya, maka kita mendapatkan to-dos yang masih kosong. Tadi sebenarnya kita sudah sempat membuat to-do baru, tapi karena kita masih pakai in-memory repository dan service-nya di restart oleh Nodemon, maka to-dos yang tadi hilang. Kita coba buat to-do baru lagi, kita kirim request-nya, dan setelah selesai kita coba request di endpoint list to-dos. Di sini kita mendapatkan respons dengan satu item to-do yang namanya sesuai dengan yang kita kirim di create to-do ini. Dan seperti yang diharapkan, ID-nya akan diberikan otomatis oleh API, suatu random string, dan isCompleted-nya diset ke false untuk menandakan bahwa to-do ini belum selesai. Ketika suatu to-do sudah selesai kita kerjakan, pastinya kita mau menandainya sebagai completed atau selesai. Nah, selanjutnya kita akan membuat fitur toggle to-do yang bisa digunakan untuk menandai to-do sebagai selesai, atau mungkin sebaliknya, belum selesai. Kontrak KPI-nya adalah sebagai berikut. Endpoint-nya menggunakan HTTP request method post di URL path/todos /parameter ID dari to-do yang mau ditoggle /toggle. Endpoint ini tanpa request payload dan mengirimkan response payload suatu JSON object berisi error yang value-nya apabila null maka request-nya berhasil diproses. Namun apabila string maka ada error yang terjadi. Mari kita tambahkan kontrak untuk metode get dan update pada kelas abstract repository. Metode get digunakan untuk mengambil to-do dengan ID yang spesifik. Metode update digunakan untuk mengubah data to-do. Kita buat juga implementasinya pada kelas in-memory repository. Dalam metode get, kita memakai metode find di array to-dos untuk mencari to-do dengan ID yang sesuai. Dalam metode update, pertama kita mencari indeks dari to-do yang akan diupdate, dan apabila indeksnya tidak ditemukan, maka kita akan menambahkan kode untuk throw not found error di sini. Apabila ditemukan, kita simply update item di array to-dos yang mempunyai indeks tersebut. Mari kita buat error untuk di throw pada kode di atas. Buat file src core ports error.js yang di dalamnya kita akan membuat satu kelas AppError yang extend built-in error dari JavaScript yang konstruktornya menerima dua parameter. Parameter pertama yaitu name dipakai sebagai identity error sehingga kita bisa bedakan satu error dengan error lainnya. Parameter kedua adalah message berisi pesan error yang terjadi. Di sini name kita pakai untuk assign property name di kelas AppError ini.
Lalu kita tentukan nama dari not found error berisi to do not found. Lalu kita instantiate to do not found error menggunakan kelas tersebut dengan pesan to do tidak ditemukan. Tidak lupa kita export name dan export to do not found error instance ini untuk dipakai di file sebelumnya. Ini adalah salah satu good practice untuk mengumpulkan error yang dipakai oleh aplikasi kita di satu tempat supaya memudahkan kita dalam mengetahui semua expected error yang mungkin terjadi. Nah, mari kita pakai error ini di metode update pada kelas in-memory repository. Pertama, kita harus import errornya. Lalu kita throw di sini. To do not found error. Selanjutnya, kita tambahkan kontrak untuk metode baru dengan nama toggle pada kelas abstract service. Metode ini menerima satu parameter ID dari to-do yang akan ditoggle dan tidak return apapun. Kita buat juga implementasinya pada kelas service. Di dalamnya kita panggil metode repository.get untuk mengambil spesifik to-do dengan ID yang kita terima dari parameter function. Dan apabila to-do tidak ditemukan, maka kita throw to do not found error. Apabila ditemukan, maka kita memanggil metode repository.update dan memberikan satu objek to-do yang is completed field value-nya kita balikkan. Jadi apabila value sebelumnya adalah false, dia berubah jadi true. Atau sebaliknya, kalau sebelumnya true, dia bakal berubah jadi false. Oh, dan jangan lupa kita harus import to do not found error ini terlebih dahulu. Selanjutnya kita buat handler untuk endpoint toggle to do pada kelas root handler. Di dalamnya kita simply memanggil metode service.toggle dengan memberikan ID yang akan kita toggle. Kita ambil ID to do yang ditoggle tersebut dari root parameters. Semua root parameters bisa diakses melalui objek request.params. Setelah itu, kita pakai toggle handler tersebut untuk didaftarkan di file index.js. Kita daftarkan endpoint tersebut di path /todos/root parameter id/toggle dengan http request method post. Express mempunyai fitur root parameter supaya kita bisa membuat handler untuk suatu endpoint yang URL-nya dynamic. Dalam hal ini, URL-nya bisa berubah-ubah sesuai dengan ID dari to-do yang mau ditoggle. Mari kita coba request menggunakan Postman. Pertama, kita buat to-do baru. Setelah itu, kita list untuk mendapatkan ID-nya. Perhatikan di sini value dari isCompleted field masih false. Lalu ID tersebut kita gunakan untuk melakukan request toggle to do. Setelah itu kita cek lagi di endpoint list to-dos, dan kita bisa lihat bahwa value dari isCompleted field sekarang berubah menjadi true untuk menandakan bahwa to-dos ini sudah selesai. Oke, sebelumnya ketika kita membuat to-do baru, masih ada kemungkinan dua to-do dengan nama yang sama ditambahkan. Misal di sini sudah ada to-do dengan nama membuat REST API, lalu saya coba membuat to-do dengan nama yang sama, dan ketika kita lihat di list to-dos, maka kita bisa melihat bahwa ada dua to-do dengan nama yang sama persis. Mari kita coba cegah hal tersebut. Pertama, berarti kita perlu cek dulu apakah nama to-do yang mau dibuat sudah ada. Kita ubah metode list di kelas in-memory repository supaya bisa kita pakai untuk mencari to-do dengan nama spesifik. Jadi sebelumnya metode ini simply mengembalikan array of to-dos. Lalu kita ubah untuk melakukan pengecekan apakah filternya di-specify. Kalau enggak, maka kita simply balikan array seperti sebelumnya. Namun apabila iya, kita cek apakah filter nama dari to-do dipakai. Apabila iya, maka kita filter array of to-dos tersebut untuk mencari nama yang sesuai. Setelah itu, resultnya kita return. Kemudian kita perlu define error ketika ada to-do yang duplikat.
Kita taruh di file src core ports error.js. Kita define nama baru untuk error tersebut, which is duplicate to do. Lalu kita instantiate errornya dengan pesan to do dengan nama yang sama sudah ada. Lalu kita ubah metode create pada kelas service supaya melakukan pengecekan apakah to do dengan nama yang sama sudah ada, dan apabila iya, maka kita throw error. Di sini sebelum memanggil metode create di repository, kita memanggil dulu metode repository.list untuk mencari nama to do yang sama. Dan apabila ditemukan, maka kita throw duplicate to do error. Kita import errornya. Apabila to do dengan nama yang sama tidak ditemukan, maka barulah kita memanggil metode repository.create untuk menambahkan to do baru. Pada kode kita saat ini, bisa dilihat ada dua kemungkinan error terjadi, yaitu pertama ketika nama to do baru yang mau dibuat sudah ada, dan kedua ketika to do yang mau ditoggle tidak ditemukan. Saat ini ketika error terjadi, API kita akan crash, menyebabkan request yang masuk tidak bisa diproses. Contohnya seperti ini. Saya akan simulate create to do dengan nama yang sama. Pertama request dia berhasil, dan request kedua dia gagal. Namun di sini bisa kita lihat, saya tidak mendapatkan respons apapun. Dan ketika dilihat di kodenya, maka di konsol ada pesan error seperti ini. Di sini bisa kita lihat app crash, menandakan bahwa aplikasinya telah mati. Mari kita handle error tersebut supaya API kita tidak crash, namun kita kembalikan pesan errornya ke klien supaya klien tahu apa errornya dan alasan kenapa itu terjadi. Kita perlu catch exception yang terjadi di tiap root handler pada kelas root handler. Di sini kita membuat satu private method bernama newHandler with exception catcher yang menerima satu parameter bernama handler_func berisi root handler callback function. Lalu mereturn wrapped callback function tersebut dengan tujuan catch semua error yang terjadi untuk menghindari aplikasi crash. Kita akan memakai metode tersebut untuk membuat create endpoint root handler-nya. Jadi di sini kita ubah tuh cara kita membuat root handler-nya menjadi memakai function this.newHandler with exception catcher. Lalu kita jadikan function signature yang sebelumnya menjadi argumen pemanggilan fungsinya. Nah, terus kita buat juga root handler untuk fitur list to do dan juga root handler untuk fitur toggle to do-nya memakai function tersebut. Alasan kenapa ini dijadikan private method adalah karena metode ini hanya relevan untuk dipakai dalam kelas root handler. Sehingga kita kecilkan skopnya supaya metode tersebut tidak bisa dipanggil dari luar kelas root handler. Semakin kecil skop suatu kode menjadikannya semakin mudah dipahami dan diketahui implikasinya ketika kode tersebut diubah. Ini menjadikan kode kita mudah untuk dikembangkan dan di-maintain. Untuk menjadikan metode pada suatu kelas menjadi private, cukup dengan memberikan prefix pagar pada nama metodenya. Sebenarnya kita bisa saja tidak pakai metode tersebut dan catch error di tiap root handler yang kita punya. Namun kodenya akan menjadi berulang. Jadi di sini misal ada try catch. Lalu untuk yang di list handler juga ada try catch. Lalu yang di toggle handler juga ada try catch. Namun kodenya akan menjadi berulang. Bisa dilihat di sini kodenya kita ulangin di tiap root handler. Nah, sebenarnya duplikasi kode itu salah satu hal yang perlu dihindari. Jadi kita balikkan kodenya supaya kita cukup nge-try catch satu kali doang di function newHandler with exception catcher-nya. Dengan menaruhnya di satu metode untuk dipakai berulang kali sebagai wrapper root handler, kita menerapkan prinsip DRY atau don't repeat yourself, di mana sebisa mungkin kita hindari kode yang berulang atau duplikat, sehingga ketika kodenya mau diubah, kita hanya perlu mengubahnya di satu tempat saja. Aplikasi Express sebenarnya tersusun dari banyak middleware yang akan di-call secara berurutan ketika ada request yang masuk.
Root handler sendiri merupakan suatu middleware yang akan di-call ketika ada request pada suatu URL yang sesuai dengan root yang sudah didaftarkan. Parameter ketiga pada middleware adalah suatu callback function yang bisa kita pakai untuk call middleware yang ada di urutan selanjutnya. Pada kode kita, itu di-call dengan argumen error. Nah, pada poin ini aplikasi kita sudah tidak akan crash ketika ada error yang terjadi di dalam root handler. Selanjutnya, kita perlu membuat satu error middleware untuk handle error yang terjadi, serta menentukan pesan error dan HTTP status code yang akan kita kembalikan ke API client. Kita akan membuatnya di src rest file middleware.js. Error middleware menerima 4 parameter, berbeda dengan middleware biasa yang hanya menerima 3 parameter saja. Apabila middleware biasa hanya menerima request, response, dan callback function next, maka error middleware menerima parameter error yang terjadi, request, response, dan callback function next. Pertama, kita buat variabel client errors made by status code yang berisi daftar nama dari application error yang kita anggap sebagai client error, dikelompokkan berdasarkan HTTP status code yang mau kita kembalikan ke API client. Lalu kita buat error handler middleware. Di dalamnya kita membuat satu variabel bernama returned error, yang di sini kita set ke default error dengan HTTP status code 500, yang berarti ini adalah server error. Default error ini akan terpakai apabila error yang terjadi tidak dikenali sebagai client error. Selanjutnya, kita melakukan pengecekan apakah error yang terjadi merupakan instance dari kelas app error yang ada di file ini. Dan apabila iya, maka kita loop tiap status code di dalam variabel client errors made by status code untuk mencoba mengenali apakah error tersebut merupakan client error. Apabila iya, kita set status code dan error message yang sesuai. Setelah itu, kita cek apakah status code dari return error adalah server error. Apabila iya, kita log errornya di konsol. Ketika client error terjadi, maka itu adalah tanggung jawab API client untuk memperbaikinya. Namun, ketika server error terjadi, itu adalah tanggung jawab kita sebagai pembuat API supaya tidak error kembali. Nah, ini kenapa kita log server error yang terjadi, supaya bisa kita pakai untuk mengenali errornya apa, agar kita lebih mudah untuk memperbaiki errornya. Lalu selanjutnya kita kirim respon dengan HTTP status code sesuai dengan value dari return error.statuscode, dengan payload berbentuk JSON yang berisi field error yang isinya adalah pesan error yang terjadi. Mari kita pakai middleware tersebut di file index.js. Di sini kita import middleware-nya. Lalu kita daftarkan error middleware-nya di sini menggunakan app.use. Pastikan baris ini diletakkan setelah semua root handler didaftarkan, supaya dia berada pada urutan terakhir dari susunan middleware dalam aplikasi Express. Sehingga ketika next function dipanggil, error handler middleware ini akan selalu dijalankan. Mari kita coba request untuk simulate error dan melihat respons yang diterima dari API menggunakan Postman. Pertama, kita coba create to-do. Kita lihat di list untuk make sure bahwa to-do tersebut sudah terbuat. Lalu kita coba membuat to-do baru dengan nama yang sama. Seperti yang kita harapkan, aplikasi kita tidak crash. Dan kita mendapatkan respons dengan pesan error to-do dengan nama yang sama sudah ada. Lalu kita juga mendapatkan respons dengan HTTP status code 400, yang berarti bad request. Dari sini API client tahu bahwa nama to-do yang mau dibuat sudah ada, sehingga klien bisa membuat to-do baru dengan nama yang berbeda supaya tidak menimbulkan error. Kita coba lihat di list to-dos. Di sini 2 to-do dengan nama yang berbeda sudah berhasil ditambahkan.
Mungkin sebelumnya ketika kita membuat to-do baru, ada salah memasukkan namanya atau ya seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membuat fitur update to-do yang bisa digunakan untuk memperbaiki nama to-do yang salah tersebut. Kontrak API-nya adalah sebagai berikut. Endpoint-nya menggunakan HTTP request method put di URL path/todos/parameter ID dari to-do yang akan diubah dengan request payload suatu JSON object berisi nama dari to-do yang sudah diubah dan mengembalikan response payload berupa JSON object berisi error untuk menandakan apakah error terjadi ketika proses request-nya. Langkah pertama, kita tambahkan kontrak untuk metode update pada kelas abstract service. Metode ini menerima dua parameter. Parameter pertama adalah ID dari to-do yang akan diupdate. Parameter kedua adalah nama dari to-do yang sudah diupdate. Metode ini tidak return apapun. Lalu kita buat implementasinya pada kelas service. Di dalamnya kita memanggil metode repository.get untuk mengambil to-do yang mau diubah. Apabila to-do tersebut tidak ditemukan, maka kita throw to-do not found error. Apabila to-do ditemukan, maka kita cek apakah nama dari to-do tersebut tetap sama dengan sebelumnya, dan apabila iya, maka kita tidak melakukan apapun. Kita simply return di sini, supaya kode di bawahnya tidak dijalankan. Apabila namanya diubah, pertama kita cek dulu apakah ada to-do lain dengan nama yang sama, dan apabila iya, maka kita throw duplicate to-do error. Dan apabila tidak, maka kita memanggil metode repository.update dengan memberikan to-do yang sudah diubah namanya. Lalu kita buat root handler untuk endpoint update to-do ini pada kelas root handler. Di dalamnya kita simply memanggil metode service.update dengan memberikan argumen ID dari to-do yang diupdate dan name dari to-do yang sudah diupdate. Setelah itu, ketika tidak ada error yang terjadi, maka kita akan kembalikan respons dalam bentuk JSON dengan error yang value-nya null. Dan kita pakai update handler ini untuk didaftarkan di file index.js. Seperti endpoint kontrak yang tadi sudah disebutkan, di sini endpoint-nya menggunakan HTTP request method put dengan URL path/todos/parameter ID dari to-do yang akan diubah. Mari kita coba request menggunakan Postman. Pertama, kita buat to-do baru. Perhatikan di sini nama dari to-do tersebut ada typo. Kita akan membenarkannya menggunakan endpoint update to-do. Selanjutnya, kita lihat dulu ID dari to-do baru tersebut. ID-nya akan kita pakai untuk melakukan request di endpoint update to-do. Di URL-nya kita ubah ID yang sesuai. Lalu namanya kita ubah supaya tidak ada typo. Dan kita kirimkan request-nya. Nah, ketika tidak ada error yang terjadi, kita coba cek di endpoint list to-dos. Lalu di sini kita mendapatkan respon satu to-do yang namanya sudah tidak ada typo-nya kembali. Selanjutnya kita akan membuat fitur delete to-do yang bisa digunakan untuk menghapus to-do yang sudah tidak dibutuhkan. Kontrak API-nya adalah sebagai berikut. Endpoint-nya menggunakan HTTP request method delete di URL path/todos/ID yang akan dihapus. Endpoint ini tidak menerima request payload dan mengirimkan response payload dalam bentuk JSON berisi error untuk mengindikasikan apakah error terjadi ketika memproses request-nya. Langkah pertama, kita tambahkan kontrak dari metode delete pada kelas abstract repository. Metode ini menerima satu parameter bernama ID dari to-do yang akan dihapus, dan dia tidak return apapun. Kita buat juga implementasinya pada kelas in-memory repository. Di dalamnya, kita pertama mencari array index dari to-do yang akan dihapus. Apabila indeksnya tidak ditemukan, maka kita throw to-do not found error. Dan apabila ditemukan, kita simply hapus to-do item dalam array tersebut menggunakan metode splice. Dalam metode update, kita ubah juga ya logik untuk mencari
index dari to-do yang akan diupdate menggunakan private method bernama getIndex. Di sini kita refactor logic untuk mendapatkan array index tersebut ke dalam metode baru dengan alasan karena logic tersebut di-reuse di beberapa tempat, di metode update dan di metode delete. Jadi kita menerapkan prinsip DRY atau don't repeat yourself. Lalu kita tandai dia sebagai private method karena logic tersebut hanya relevan untuk dipakai di dalam kelas in-memory repository ini. Selanjutnya kita tambahkan kontrak untuk metode delete pada kelas abstract service. Metode ini menerima satu parameter ID dari to-do yang akan dihapus dan dia tidak mereturn apapun. Kita buat juga implementasinya pada kelas service. Di dalamnya simply kita panggil metode repository.delete dengan memberikan argumen ID dari parameter function yang kita terima. Tidak lupa kita buat root handler baru untuk endpoint delete to-do pada kelas root handler. Di dalamnya kita panggil metode service.delete dengan memberikan argumen ID yang diterima dari request params. Akhirnya kita pakai delete handler tersebut untuk didaftarkan di file index.js. Mari kita coba request menggunakan Postman. Pertama kita buat to-do baru, lalu kita ambil ID dari to-do tersebut, dan memakainya untuk dipakai melakukan request di endpoint delete to-do. Ini menggunakan HTTP request method delete sesuai dengan kontrak endpoint yang di-define. Ketika kita kirim request-nya, kita mendapatkan respons error dengan value null yang berarti request-nya berhasil diproses. Kita coba make sure apakah to-do tersebut berhasil dihapus. Dan ternyata di endpoint list, to-do-nya sudah tidak ada. Pada poin ini, fitur dari API kita sudah lengkap dan siap untuk dipakai. Namun karena repository yang kita pakai saat ini menyimpan data di memori, maka tiap kali aplikasi kita restart, data to-do yang tersimpan menjadi hilang. Untuk mencegah hilangnya data, kita akan memakai repository yang menggunakan database SQLite untuk menyimpan data to-do yang sangat berharga tersebut supaya tidak hilang begitu saja. Pertama, kita matikan dulu aplikasinya. Nah, kita akan menggunakan library bernama Connect sebagai query builder untuk request ke database SQLite. Install Connect untuk query builder dan Better SQLite 3 sebagai SQLite database adapter. Pertama, kita install library Connect-nya. Lalu kita install SQLite library adapternya. Ups, di sini aku ada typo. Setelah terinstall, skema database perlu dibuat terlebih dahulu sebelum bisa kita pakai untuk menyimpan dan mengambil data to-do. Untungnya Connect punya fitur untuk mengatur migration script yang bisa kita pakai untuk membuat skema database-nya. Buat file nextfile.js di root folder project yang kita isi dengan konfigurasi yang digunakan Connect untuk menjalankan migration script. Hal penting yang perlu diperhatikan di sini adalah kita membuat satu configuration untuk environment dengan nama development dengan client adapter memakai library Better SQLite 3 dan kita define file name untuk menampung database file kita di sini. Jalankan komen berikut yang akan menghasilkan satu file migration untuk membuat skema dari table to-dos. Di sini kita akan menjalankan Connect dengan komen migrate make untuk membuat satu migration script bernama create table to-dos. Maka akan terbuat satu file baru di subfolder migration dengan nama xxx createtabletodos.js, di mana xxx adalah tanggal dan waktu file migration dibuat. Ada dua function dalam file tersebut. Pertama, up function yang akan dieksekut ketika migration dijalankan. Dan yang kedua, down function yang akan dieksekut ketika migration di rollback.
Sekarang kita ubah isi file tersebut. Di app function-nya, kita tambahkan function call untuk membuat table to-dos, yang di dalamnya ada field ID dengan tipe data string dengan panjang 36 karakter. Kolom tersebut kita set sebagai not nullable, yang berarti dia required. Lalu kita set juga sebagai primary key dari table to-dos. Kedua, kita tambahkan kolom name dengan tipe data string dengan panjang 255 karakter. Kita set juga kolom tersebut sebagai not nullable. Ketiga, kita tambahkan kolom is completed dengan tipe data boolean dan kita set juga kolom tersebut sebagai not nullable. Jadi, semua kolom dalam tabel to-dos adalah required, yang berarti harus diisi. Pada function down, kita tambahkan kode untuk menghapus table to-dos beserta semua isinya. Mari kita jalankan file migrasinya. npx connect migrate latest. Satu file baru bernama db.sqlite akan terbuat. File tersebut berisi database SQLite untuk menampung to-dos yang tersimpan. Nama file ini sesuai dengan yang kita define di configuration file di dalam nextfile.js di sini. Oke, sekarang kita sudah siap untuk mulai coding repository dengan menggunakan database SQLite. Buat kelas SQLite pada file src, adapter, repositories, sqlite.js yang mengimplement kelas abstract repository. Perhatikan di sini dalam metode constructor, kita instantiate database client menggunakan konfigurasi yang ada di nextfile.js. Lalu kita pakai untuk set property db client pada kelas SQLite. Dalam metode create, kita execute query insert pada table to-dos untuk menyimpan to-do baru yang diterima sebagai parameter. Ketika ada error terjadi, dan error kodenya adalah SQLite constraint primary key, maka kita assume bahwa itu adalah error duplicate, sehingga kita throw duplicate to-do error di sini. Apabila errornya adalah hal lain, maka kita simply throw original errornya. Dalam metode list, kita query select dari table to-dos, dan ketika filter name diberikan, kita tambahkan where condition untuk kolom name yang sesuai dengan parameter yang diterima. Lalu kita execute select query-nya dan menampung hasil dari query tersebut di variabel to-dos. Karena di SQLite boolean column disimpan sebagai integer, maka hasil dari query tersebut kita map untuk mengubah value dari is completed yang di database tersimpan sebagai angka 1 atau 0 menjadi boolean value. Dalam metode get, kita simply menjalankan query select di table to-dos dengan where condition pada kolom ID yang sesuai dengan parameter ID yang diterima. Kita tambahkan limit 1 matching record untuk mempercepat query execution-nya. Hasilnya kita simpan di variabel to-dos dan kita return item pertama dalam array tersebut. Dalam metode update, kita execute query update pada table to-dos untuk mengubah record to-do yang mempunyai specific ID. Apabila jumlah record yang terupdate adalah 0, maka itu berarti tidak ada to-do dengan ID yang diberikan, sehingga kita throw to-do not found error. Lalu dalam metode delete, kita execute query delete pada table to-dos untuk menghapus record to-do yang mempunyai specific ID. Apabila jumlah record yang terhapus adalah 0, itu berarti tidak ada to-do dengan ID yang diberikan, sehingga kita throw to-do not found error. Oke, sekarang yang perlu kita lakukan adalah cukup mengganti implementasi repository yang dipakai oleh service pada file index.js. Di sini kita import SQLite repository. Kita ubah import name-nya supaya lebih mudah dikenali. Lalu kita cukup mengganti instantiation dari variabel repository yang sebelumnya menggunakan in-memory to-do repository diubah menjadi SQLite to-do repository tanpa mengubah kode business logic yang ada di kelas service sama sekali. Ini adalah salah satu kelebihan memakai hexagonal architecture, di mana kita bisa inject dependensi dari core service dengan implementasi dari kontrak yang kita define.
Dengan menggunakan pattern tersebut, kita bisa menambahkan repository baru dan menggantinya tanpa harus mengubah banyak kode, menjadikan API kita lebih mudah untuk dikembangkan. Mari kita jalankan API-nya dan coba lakukan request pada semua endpoint yang ada. Ketika semua sudah benar, maka fungsionalitas dari API kita akan tetap sama dengan yang sebelumnya ketika kita masih pakai in-memory repository. Pertama, kita coba buat to-do baru dengan nama membuat REST API. Setelah itu, kita lihat hasilnya di endpoint list to-dos. Di sini kita lihat to-do baru sudah sukses ditambahkan. Kita coba value dari isCompleted-nya menjadi true dengan endpoint toggle to-do. Kita mendapatkan error dengan value null, berarti request-nya berhasil diproses. Mari kita lihat di list to-dos. Ya, value isCompleted-nya sekarang berubah menjadi true. Lalu kita coba ubah namanya menggunakan endpoint update to-do. Misal diubah dari membuat REST API menjadi membuat REST API dengan menerapkan best practice. Tidak ada error yang terjadi. Kita coba lihat hasilnya di endpoint list to-dos. Dan kita bisa lihat nama dari to-do tersebut berhasil diubah. Selanjutnya kita coba hapus to-do ini menggunakan endpoint delete to-do. Tidak ada error yang terjadi. Kita coba lihat hasilnya di list to-dos. Dan ya, benar, to-do-nya sudah berhasil dihapus. Nah, kita sekarang coba buat to-do baru. Lalu kita coba mematikan aplikasinya, apakah nanti data to-do tersebut tidak hilang. Kita matikan aplikasinya, lalu kita jalankan kembali, dan karena kita sudah menggunakan SQLite to-do repository, maka harapannya adalah ketika kita melakukan request list to-dos, to-do yang tadi tidak hilang. Seperti terlihat di sini, di respons yang kita terima, masih ada satu to-do yang kita buat sebelumnya. Mungkin kita mau menambahkan cara untuk mengakses aplikasi selain dari REST API. Misal contohnya dari PubSub Consumer atau CLI, Command Line Interface, atau mungkin gRPC. Nah, hexagonal architecture membuatnya sangat mudah untuk menerapkannya. Di sini kita akan menambahkan CLI API sehingga kita bisa mengakses aplikasi kita dari terminal. Mari kita install Commander yang akan kita pakai untuk membuat aplikasi CLI. Selanjutnya, kita akan menambahkan dua file di src CLI index.js yang berisi entry point dari aplikasi CLI kita. Lalu file kedua adalah file handler.js di folder yang sama, berisi CLI command handler-nya. Kita buat file command handler ini terlebih dahulu ya. Kita membuat kelas command handler dengan konstruktor yang menerima satu parameter bernama service, berisi implementasi dari kontrak service yang kita define. Parameter tersebut kita pakai untuk set property service. Lalu kita punya metode create, berisi handler yang dibuat menggunakan private method new handler. Private method tersebut untuk membuat handler yang akan menutup program setelah selesai memproses command yang diberikan. Di dalam create handler, kita panggil metode service.create dengan memberikan argumen name yang kita terima dari parameter function. Setelah itu kita simply tampilkan pesan OK di konsol. Lalu ada metode list yang juga merupakan suatu command handler yang di dalamnya kita panggil metode service.list untuk mengambil to-dos yang tersimpan. Hasilnya akan kita tampilkan di konsol. Di dalam toggle handler, kita panggil metode service.toggle dengan memberikan argumen ID dari parameter function yang kita terima. Setelah itu, kita tampilkan pesan OK di konsol. Di dalam delete handler, kita panggil metode service.delete dengan memberikan argumen ID dari parameter function yang kita terima juga. Setelah itu, kita tampilkan pesan OK di konsol. Dan akhirnya di dalam update handler, kita panggil metode service.update dengan memberikan argumen ID dan name yang diterima dari parameter function.
Setelah itu, kita tampilkan juga pesan OK di konsol. Apabila dilihat, isi dari kelas comment handler ini mirip sekali dengan kelas root handler yang ada di REST API. Bedanya di root handler kita memberikan respons melalui HTTP response payload, sedangkan di comment handler kita memberikan respons via konsol. Sekarang mari kita buat file src CLI index.js yang menjadi entry point dari aplikasi CLI-nya. Mirip seperti yang ada di entry point-nya REST API, di sini kita instantiate variable repository menggunakan SQLite to-do repository. Lalu kita pakai repository tersebut untuk instantiate to-do service, dan kita pakai service tersebut untuk instantiate CLI handler. Selanjutnya kita daftarkan CLI command new untuk membuat to-do baru yang menerima argumen name yang berisi nama dari to-do baru. Pada action callback-nya, kita memanggil metode CLI handler.create dengan meneruskan semua argumen yang diterima. Next, kita daftarkan command list untuk menampilkan daftar to-do yang pada action callback-nya kita panggil CLI handler.list method. Lalu kita daftarkan CLI command toggle yang digunakan untuk toggle to-do dengan menerima satu argumen bernama ID yang berisi ID dari to-do yang mau ditoggle. Di action callback-nya kita panggil CLI handler.toggle method. Lalu kita daftarkan juga command update untuk mengubah to-do yang menerima dua argumen. Pertama, argumen ID berisi ID dari to-do yang mau diubah, lalu argumen name berisi nama to-do yang sudah diubah. Di action callback-nya kita panggil metode CLI handler.update. Terakhir kita daftarkan CLI command delete untuk menghapus to-do yang menerima satu argumen ID berisi ID dari to-do yang mau dihapus. Di action callback-nya kita panggil CLI handler.delete dengan meneruskan semua argumen yang diterima. Dan akhirnya kita panggil metode parse supaya program kita bisa nge-parse CLI command yang diterima. Dan jadilah aplikasi CLI-nya. Kita bisa mengaksesnya dari terminal dengan komen berikut. Node spasi src CLI index.js yang berisi entry point dari aplikasi CLI kita ini, spasi new untuk merequest comment new untuk membuat to-do baru, spasi argumen dari comment new tersebut, yaitu suatu nama to-do barunya. Di sini saya kasih nama Learn Backend Programming. Ketika kita tekan enter, maka kita dapat balikan pesan OK di konsol. Ini berarti komen kita berhasil diproses. Untuk memverify-nya, kita bisa memakai command list. Nah, di sini kita dapat dua balikan to-do. Yang pertama, membuat REST API yang kita buat melalui Postman sebelumnya. Dan yang kedua, to-do dengan nama Learn Backend Programming yang kita buat melalui command line. Selanjutnya, kita akan toggle to-do dengan nama membuat REST API menjadi completed. Kita bisa memakai command toggle dengan memberikan ID dari toggle yang akan kita ubah statusnya. Kita mendapatkan pesan OK, yang mana berarti komennya berhasil diproses. Kita coba lihat di list, dan kita bisa lihat bahwa di sini is completed value dari to-do dengan nama membuat REST API berubah menjadi true. Next, kita coba ubah nama dari to-do membuat REST API ini menggunakan command update. Di komen ini kita kasih dua argumen. Argumen pertama adalah ID dari to-do tersebut. Argumen kedua adalah nama dari to-do yang sudah kita update. Kita mendapatkan pesan OK, yang mana berarti komennya berhasil diproses. Mari kita lihat di comment list, dan kita bisa lihat bahwa nama dari to-do tersebut sudah berhasil diubah, membuat REST API dengan menerapkan best practices. Terakhir, kita coba hapus to-do dengan nama Learn Backend Programming menggunakan command delete. Di sini kita kasih argumen ID dari to-do tersebut. Ketika kita tekan enter, kita mendapatkan pesan OK, yang mana berarti komennya berhasil diproses. Kita lihat hasilnya di list, dan di sini kita bisa lihat bahwa to-do yang tadi sudah berhasil dihapus. Kita bisa lihat mudah sekali untuk menambahkan satu cara lain untuk akses aplikasi kita tanpa harus mengubah core business logic dari aplikasi itu sendiri.
Sebenarnya REST API dan CLI API yang kita buat sebelumnya dalam hexagonal architecture biasanya disebut dengan driving adapter. Sedangkan in-memory repository dan SQLite repository biasanya disebut dengan driven adapter. Salah satu alasan kenapa core business logic dari aplikasi kita tidak perlu diubah ketika implementasi dari adapter tersebut diganti adalah karena core business logic hanya boleh depend ke interface atau abstract class, sedangkan adapter sebenarnya hanya merupakan implementasi dari abstract class tersebut. Sehingga selama abstract class-nya tidak berubah, maka core business logic kita juga tidak perlu diubah. Tidak terasa, sembari berjalan, kita sudah mengenal dan menerapkan beberapa desain pattern seperti hexagonal architecture, DRY principle, dependency injection, coding to abstraction, dan lain-lainnya. Dengan menerapkan desain pattern yang sudah teruji, aplikasi kita menjadi mudah untuk dikembangkan ke depannya. Saya Eko Fahrudi. Teman-teman bisa menemukan saya di GitHub dengan user Nick Laros. Email saya ekofahrudis@gmail.com dan teman-teman juga bisa menemukan saya di LinkedIn. So, let's connect. Thank you.